Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas penerapan metode water flooding dalam meningkatkan laju produksi minyak pada sumber tua. Untuk online yang kami miliki ada pendahuluan, tinggi pustaka, dan metodologi penelitian. Latar belakang produksi minyak secara terus-menerus menyebabkan laju produksi minyak semakin menurun. Eh, maka maka dari itu metode tahap kedua yang kami lakukan ialah metode secondary recovery, yang mana metode ini menggunakan media air sebagai media indeksinya. Selanjutnya, minyak bumi didapat dari reservoir. Rata-rata kebanyakan sumber produksi itu sudah tua yang telah kita ketahui. Dengan metode ini lebih sering digunakan karena air didapatkan dengan ekonomis dan juga lebih lebih murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian tujuan penelitian, yang pertama mengetahui serta memprediksi produksi sumur setelah injeksi water flooding pada sumur tua. Kemudian untuk mengetahui decline curve analysis dengan menggunakan software Oilfield Manager, dan yang terakhir untuk mengetahui keekonomisan berdasarkan nilai recovery factor terhadap pengaplikasian water flooding. Pada bagian manfaat penelitian, yang pertama, penelitian ini dapat menjadi suatu referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi teknik perminyakan sebagai patokan dalam penelitian khususnya pada ranah water flooding. Kemudian menjadi additional study bagi industri migas yang mana memiliki pada tahapan recovery di setiap penggunaannya. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mengembangkan solusi dan masalah yang umumnya terjadi pada lapangan yang mengalami tingkat penurunan produksi yang dikhususkan pada lapangan yang sudah tua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, untuk batasan masalah, penelitian ini hanya akan menggunakan software OFM. Penelitian ini memperkirakan hasil perolehan produksi maksimum atau yang dapat diambil atau disebut juga dengan Estimated Ultimate Recovery atau EUR. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penentuan keekonomisan berdasarkan hanya dari penggunaan water flooding. Dan keempat, penelitian ini mempertimbangkan reaksi water flooding dari sumur X, yaitu dari sumur produksi ke sumur injeksi. Yang terakhir, penelitian pada sumur X terjadi karena adanya indikasi penurunan rasio produksi dari tahun 1993 dengan hasil 9.924 barrel menurun drastis menjadi 6.431 barrel pada tahun 1997. Baik, di sini kami akan menuliskan tujuan pustaka. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa dilihat sebagai berikut. Kita masuk ke metodologi penelitian. Ini diagram lagi penelitian yang kami gunakan. Dan ini selanjutnya. Dan ini timeline yang kami miliki. Bisa dilihat sebagai berikut. Kami masuk ke progres. Ini merupakan data produksi minyak dan air pada awal mulanya dilakukan pengaplikasian water flooding. Yang data ini kami dapatkan berdasarkan referensi dari yang kami peroleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Berdasarkan dari simulasi dari software OFM dan data yang kami dapatkan dari slide sebelumnya, maka dapat dilihat grafik sebagai berikut. Bahwa penurunan produksi bulanan pada sumur X dimulai sejak tanggal 5 Januari 1993, yang mana penurunan laju produksi ini sangat signifikan, yang tadinya produksi minyak mencapai 9.924 barrel, menurun drastis menjadi 6.431 barrel hanya dengan waktu 1 hari saja. Dan pada tahun 1998, sumur pada lapangan X ini sempat mencapai puncak tertinggi produksi yang menyentuh angka 25.757 barrel. Akan tetapi, walaupun pada sumur X ini sempat menduduki puncak tertinggi produksinya, penurunan pun terjadi secara drastis. Yang awalnya tadi itu 25.757 barrel, turun menjadi 3.832 barrel, hanya dengan kurun waktu 15 bulan berjalannya kegiatan produksi. Pada tahun 2010, sumur ini pun sempat berhenti melakukan kegiatan produksi. Next slide. Oke, selanjutnya itu kami menginput data water flooding-nya, di mana bisa dilihat di situ dengan di indikasi grafik itu dapat dilihat yang warna biru itu menandakan adanya air,
Pada lapangan X juga dilakukan pengamatan produksi selama 10 tahun ke depan dimulai pada tahun 2017. Jadi dari 2017 itu stopnya di 2027. Berikut ini adalah plot awal yang dilakukan penginjeksian air pada lapangan X. Dapat dilihat penginjeksian air dimulai pada tahun 2011. Ketika air diinjeksikan, maka plot produksi air pun juga ikut meningkat seiring produksi minyak. Setelah diplotkan, maka rata-rata dari produksi minyak per tahunnya 6.819,379 barrel dan untuk rata-rata produksi air sebesar 18.715,62 barrel. Next slide. Baik, di sini berdasarkan data yang kami dapatkan, data produksi itu diperoleh dari software OFM ya. Maka kumulatif minyak dan air dapat dilihat pada plot di samping. Kumulatif minyak dan air juga mengalami peningkatan pada tahun 2011, yang mana hal ini juga serupa dengan produksi minyak dan air. Bisa dilihat bahwa grafik ini seiring dengan terjadi peningkatan produksi minyak, maka produksi air pun juga meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Ini merupakan data hasil kumulatif minyak yang kami dapatkan berasal dari hasil report data dari Oilfield Manager yang kami importkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada data ini untuk menentukan decline curve analysis, maka laju alir harian pun perlu untuk diketahui. Sedangkan berdasarkan data laju alir yang diketahui hanya per bulannya saja dengan menggunakan rumus fungsi yang tersedia pada software OFM. Maka variabel laju alir harian dapat dihitung sebagai berikut, yaitu produksi bulanan minyak dibagi menjadi jumlah hari. Maka dapat hasilnya yaitu 195,70967 barel per hari. Maka laju alir harian yang diperoleh adalah sebesar 195,70967 barel per day. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Ini adalah data yang dilakukan berdasarkan perhitungan maka hasil produksi minyak harian dapat dilihat pada tabel samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada sumur X ini peramalan berlangsung selama 10 tahun dimulai pada tahun 2017. Setelah melakukan simulasi DCA pada software OFM, maka dapat dilihat dampak kenaikan produksi dengan dihitung dari produksi kumulatif minyak aktual sebelum adanya injeksi air yaitu 6.819,379 barrel menjadi 14.637,9 barrel dan pemperolehan nilai EUR sebesar 8.010,43 barrel. Hal tersebut menandakan bahwa penerapan water flooding untuk sumur tua ini sangat efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini berdasarkan summary dari perkiraan cadangan dari simulasi software OFM yang menggunakan DCA. Di tabel ditunjukkan bahwa rata-rata perkiraan produksi minyak dengan water flooding dari tahun 2017 sampai dengan 2027 ialah sebesar 6.909.873 barel. Dan untuk cadangan ultimate-nya yang dapat dipulihkan ialah sebesar 8.798.841 barel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk menentukan keekonomisan pada sumur X, maka nilai dari recovery factor perlu diketahui. Untuk memperoleh nilai dari recovery factor tersebut, maka hal yang pertama yang diketahui yaitu nilai N atau perhitungan minyak awal. Dengan mengetahui data-data fluida, maka dapat dilakukan namanya perhitungan. Nah, setelah melakukan perhitungan, dapatlah jumlah nilai N itu sebesar 35,43 mmSTB. Nah, terus dari data tabel di samping merupakan data fluida yang dapat direferensi studi. Akan tetapi, untuk data simulasi OFM diperoleh dari referensi studi dari tugas akhir. Nah, setelah mengetahui data, mengetahui nilai recovery factor, maka dapat ditentukan keekonomisan pada sumur X sebesar 59,49%, yang mana hal tersebut termasuk nilai yang cukup tinggi untuk penerapan metode water flooding. Selanjutnya oleh rekan saya. Baik, penelitian ini disimpulkan dapat sebagai berikut. Perhitungan nilai recovery factor berdasarkan data produksi software OFM yaitu sebesar 59,45%. Yang kedua, dengan menggunakan metode decline analysis, data perkiraan produksi minyak dengan penggunaan water flooding dari tahun 2017 hingga 2027 ialah sebesar 6 juta barrel. Dan selanjutnya untuk cadangan ultimate recoverable reservoirs dipulihkan ialah sebesar 8 juta barrel. Oleh karena itu, penerapan water flooding pada sumur tua dapat dinyatakan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.